Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat. Jadi ceritanya hari ini saya coba mengendarai motor dari tempat kerja pulang kerja menuju ke rumah melewati Jalan Raya Pantura. Ini kita masih di jalan gang ya, jalan tempat kerja saya di pabrik. Kemudian kita lurus mau keluar jalan raya. Ya, inilah kondisi jalanan yang biasa saya lewatin di area Tambun. Nah, itu udah terlihat ada beberapa motor yang melintas. Nah, ini persimpangan udah terlihat, itu jalanan rame ya. Ini kira-kira jam 5 sore ya, menjelang maghrib ya. Ini kita menyeberang, ambil ke kanan, menyeberang, kemudian jalan terus nih, jalan Pantura ya. Pantura ini jalan menuju dari Tambun menuju ke arah Cibitung. Saya sengaja mencoba berapa menit sih sebenarnya jalan dari rumah atau dari tempat kerja ke rumah. Jadi kita coba merekam berapa sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan dari kantor atau tempat kerja menuju ke rumah melalui jalan yang rame ya, jalannya rame. Nah, jalan Pantura, kebetulan ada yang macet nih, ada berhenti motornya. Nah, ini macet nih, daerah mana nih ya? Oh, Toyogiri ya, arah persimpangan Toyogiri ya. Sambil pelan-pelan, sabar. Oke, banyak yang pulang kerja melintasi jalan tersebut. Nah, ini dari mulai jalan lagi, kemudian coba kita cari jalannya macet ya. Ini sedikit melintasi daerah trotoar karena sebelah kanannya macet. Saya duluan sambil beli sesuatu di warung ya. Kita turun lagi, melipir ke trotoar sepi karena saya beli rokok dulu tadi sebentar ya. Terus ya, kita masuk lagi ke jalan utama. Jalan tadi harus menghindari area macet. Ini kalau daerah-daerah seperti ini emang kita harus pintar-pintar cari tempat-tempat yang tidak macet ya. Ini contohnya macet lagi di daerah mana ini, Indoporland ya, perlintasan Indoporland. Kemudian jalan lagi tapi pelan-pelan. Oke, pelan-pelan terus sampai ke area persimpangan antara Indoporland dengan Isnar Jaya. Ini masih di area jalan Pantura ya, di jalan Pantura dari Tambun Bekasi menuju ke Cibitung. Sebenarnya kalau di peta dekat, tetapi karena ini jalanan nyatanya juga macet, jadi kita belum tahu berapa menit sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan, realnya berapa menit. Kita coba rekam ya, masih ada macet nih. Oke, teman-teman yang rumahnya di daerah Cibitung atau Cikarang, biasanya kalau melewati jalan Pantura ya seperti ini kondisinya, apalagi sore ya, banyak orang yang pulang kerja. Nah, ini tuh ada melewatin lintasan di area Indoporland. Nah, itu udah mulai lancar terus lancar. Oke, teman-teman ikutin terus videonya karena beberapa tikungan tadi sekalian untuk mengetes kemampuan dari motor, karena saya menggunakan motor GSX ya, Suzuki GSX. Nah, ini juga banyak orang yang melintas. Kecepatan rata-rata sih 60 km per jam. Jadi sebenarnya nggak kencang, karena di kamera mungkin terlihat kencang. Dan ini ada mobil yang
berhenti di sebelah kiri ngasih set, dan saya coba menghindar ke kanan. Saya sempat berhenti dulu karena beli rokok dulu, beli korek tadi, tapi nggak rokok sih, cuman beli buat nanti di rumah sekalian mampir ke warung. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita melintasi bis ya, bis. Kemudian lanjut, nah itu ada tanda BTS untuk bis Bekasi Transport System. Nah, ini kita melewati daerah apa ya namanya itu, daerah 3M, istilahnya 3M. Itu ada pom bensin tadi, kita melintasin lagi terus sampai ke arah Naga Tambun ya, Naga Tambun. Nah, sebelah kiri kita ini ada apa ya, dulu pabrik bir kalau nggak salah. Nah, sebelah kiri kita itu ada pas turunan tuh, nanti pas turunan itu ada Naga Swalayan. Tapi sekitar arah menuju Naga Swalayan itu juga banyak bis-bis yang menurunkan karyawan ya. Ini kita masih terus. Nah, itu udah terlihat gerbangnya tuh, Naga Swalayan. Nah, masih terus, kemudian melintasi ini kita menuju ke arah Tambun ya, Pasar Tambun ya, istilahnya Pasar Tambun. Nah, ini macet lagi karena ada persimpangan atau putar balik untuk mobil-mobil yang dari arah Tambun, dia mutar balik biasanya. Ini juga ada kelihatan forklift yang lewat ya, karena jalan umum ya wajar. Jalan umum tuh seperti forklift itu bisa melewatinya, cuman mungkin jalannya pelan-pelan. Nah, kita masih lanjut ke daerah yang kita tuju. Ini melintasi area Pasar Tambun, tapi sebelum melintasi area Pasar Tambun itu ada apa ya, spot juga, itu namanya Gedung Juang. Jadi sebelah kiri saya ini ada area namanya Gedung Juang, biasa untuk digunakan untuk acara-acara anak-anak sekolah atau acara-acara yang diselenggarakan oleh warga sekitar Gedung Juang tersebut. Oke, masih kondisi agak sedikit macet ya, paling kecepatan antara 10, 20, 50, paling maksimal 50 kalau kosong. Tapi ini kondisinya macet ya, 10 km per jam. Jadi sebelah kiri saya itu ada itu ya, itu gerbang untuk area Gedung Juang. Masih lanjut, saya ambil jalur kiri kemudian ke kanan, nyari sela-sela sempit menuju ke arah aman aja, karena ya masih tetap dibutuhkan untuk safety riding ya. Kita lihat melintasi sela-sela mobil pribadi ya, kita coba selap-selip. Memang harus bisa begini, kalau kita terlalu hati-hati ya takutnya ditabrak dari belakang. Kita terlalu cepat juga nanti nabrak dari depan, jadi harus waspada dan hati-hati. Jadi buat teman-teman yang pulang kerja naik motor dan sebagainya ya, daerah sini rawan macet dan rawan juga kecelakaan, jadi harus super hati-hati. Nah, ini kita udah ngelewatin Pasar Tambun. Di Pasar Tambun itu ada perlintasan atau area putar balik, biasanya dari arah Tridaya atau dari arah Tambun Utara itu putar balik ke situ. Biasanya orang dari underpass Tambun itu keluar, kemudian ambil kiri terus balik kanan kalau dia mau menuju ke arah Bekasi. Dan area tersebut biasanya sering macet ya. Depan SD Setia Dharma itu ada putar balik. Nah, ini kita lanjut lagi pelan-pelan tapi pasti ya, karena harus sedikit waspada.
resiko di jalan emang ada dua, kemungkinan kita nabrak atau ditabrak. Ya sabarlah, yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Kita ini udah 5:30 ya, jamnya udah 5:30, udah mendekati arah maghrib, tapi lampu udah pada menyala sih. Nah ini lanjut kita ke arah Kompas. Di arah Kompas itu kita bisa ambil lurus, kalau mau ke Cibitung bisa lurus, atau kita ke sebelah kiri, belok ke sebelah kiri ya, sebelah kiri itu kita nanti masuk ke perumahan Kompas Indah. Nah ini saya ambil jalur lurus ya, jalur lurus itu jalur yang menuju ke Pasar Induk Cibitung. Pasar Induk Cibitung. Kebetulan saya sama teman, di belakang saya ada teman yang bareng-bareng pulang kerja. Jadi kayak semi touring lah ya, semi touring karena melewati jalur-jalur yang biasa dipakai untuk touring, mini touring, istilahnya mini touring. Oke, lanjut terus sampai berapa menit ya, masih kita melintasi menyelip di area bis tuh biasanya nurunin karyawan yang baru pulang kerja. Lanjut, jadi buat teman-teman yang menonton video ini ya, nah ini kita coba tadi berhenti sebentar karena banyak yang menyeberang atau melintas ya. Oke, lanjut. Iya tadi sedikit salah lihat ya, saya lihat ternyata itu bukan ke arah Cibitung, tetap nanti tembusannya ke Cibitung, cuman saya ambil arah Kompas, jalur ke kiri melintasi rel kereta api yang ada di area Kompas. Nah ini kita ambil jalur belok kiri. Nah ini arah jalan Kompas, belok kiri. Dulu daerah Kompas ini agak rame oleh pedagang-pedagang spare part, tapi sekarang udah sepi karena digusur. Dan saya masuk ke area Kompas, nanti ada beberapa menit. Nah ini belok ke kanan, kemudian belok ke kanan, terus nanti ke kiri lagi. Nah itu nanti ketemu sama rel kereta ya, perlintasan rel kereta yang ada palang pintunya. Nah ini udah mau mendekatin palang kereta ya kereta. Nah sambil kita ambil kanan, karena ambil celak ke kanan ya, supaya tidak kejebak oleh macet yang di belakangnya. Nah jalur kanan sedikit kita harus hati-hati karena akan beradu arah. Nah kita menuju ke arah kiri. Nah ini udah mau sampai ke perlintasannya. Nah di perlintasan kereta api ini kita antri karena palang pintunya ditutup ya. Ini untuk menjaga keamanan juga buat pengendara motor atau mobil, karena kalau terbuka itu bahaya, karena tidak tahu jika ada kereta yang melintas dan sebagainya. Karena ini jalur kereta ini masuk padat, setiap 10 menit itu kadang ada kereta yang lewat. Jadi waktu tunggu itu sekitar 5-10 menit lah. Kalau 10 menit kelamaan, masih 5 menit. Tapi kalau beberapa kali kereta yang lewat bisa lebih ya, bisa lebih. Nah ini kita lagi proses ngantri ya, sabarlah nunggu pada lewat, karena kalau
buru-buru pun percuma karena berbahaya. Jadi untuk keselamatan bareng-bareng, jadi sempat saya sendiri ngantri, cari aman lah, karena yang lain udah ngantri semua. Kita pelan-pelan, kondisi mesin masih on ya, masih bertahan untuk, nah ini udah mau mulai ada keretanya. Nanti kita lihat ada kereta yang melintas. Setelah ini di depan palang pintu area Tambun, dari Tambun tadi menuju ke perumahan Kompas Indah. Nah, itu ada suara gemuruh karena terdengar suara kereta yang melintas. Kebetulan kereta barang yang melintas. Sama-sama kita lihat di ujungnya. Saya nggak bisa melihat langsung karena saya pasang kameranya itu di motor ya, untuk merekamnya. Jadi nggak bisa diangkat karena saya kunci di depan motor. Ini ada dua kereta yang melintas nih, dari arah barat ke timur dan timur ke barat. Betul, yang ke timur itu kereta barang. Tapi nanti kita lihat, coba kita lihat apakah yang melintas itu. Sabarlah, sabar nunggu. Sabar dan tunggu ya. Sabar. Kita bisa lihat berapa menit sebenarnya nunggu itu kan. Sebentar. Nah, itu lewat, ada kereta yang menuju ke Bekasi, dari Cikarang menuju ke Bekasi. Kebetulan terlihat itu, oh iya, ternyata kereta api atau kereta KRL ya, KRL. Ya, ini pintu palang pintunya udah dibuka. Kita coba melintasi area palang pintu tadi, pelan-pelan, hati-hati. Palang pintunya udah dibuka. Nah, kita ambil kiri karena dua arah, ini jalannya dua arah. Oke, sudah melintas di rel kereta. Ini rel kereta ini emang padat sekali. Kalau kereta sampai lama nunggunya, biasanya mobil atau motor berkumpul. Nah, ini kita udah memasuki area perumahan, jalan perumahan untuk Kompas Indah. Suasananya rame, Kompas Indah. Nah, tapi tidak terlalu macet ya. Kita ambil kanan, kemudian nanti ambil kiri lagi. Nah, itu jalur jalur utama dari jalan Kompas Indah ini. Nah, ini nanti kita lurus saja karena naik motor tuh lebih cepat dibanding naik mobil. Aduh, lama banget, bisa berjam-jam kita untuk area dekat. Dari Tambun ke Cibitung itu bisa 1 jam kalau Odes macet. Jadi kalau naik motor itu paling 30 menitan lah, rata-rata 30 menit. Nah, ini udah mau menjelang maghrib ini. Wah, itu teman saya udah duluan tuh nyalip, dia sebelah kanan dia ya. Oke, saya terus saja. Saya nggak berani nyalip karena kalau nyalip ada mobil depannya, ngeri terjadi tabrakan atau benturan. Jadi kita cari aman, ini kosong baru nyalip, kita cari aman baru nyalip. Nah, ini udah mendekatin jalan tembus ya, dari Sasak 3, dari
perkampungan Jasa Ketiga, tapi masih jalan Kompas ya. Kita ambil kanan nanti menuju ke perumahan Gramapuri lewat gang sempit, jalan tembus, jalan gang rambutan. Ini jalan alternatif menuju ke tempat tinggal saya di daerah Gramapuri. Oke, masih lanjut nanti akan ketemu jalan pintas ya, jalan istilahnya jalan tembus menuju ke perumahan Gramapuri. Aku udah nyampe ke gerbang perumahanku ya, Blok H. Kita masuk ke gerbang, terus sampai beberapa meter udah banyak yang memasang umbul-umbul untuk acara perayaan 17 Agustus nanti. Oke, terima kasih sudah menonton, dan saya harapkan teman-teman semua bisa menyimak video ini yang saling berbagi untuk menambah silaturahmi di antara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.